Check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita akan bahas tentang mempelajari setiap kerusakan di motor roda 3 kita. Kerusakannya dapat dibagi-bagi beberapa bagian. Kerusakan yang bisa menyebabkan mogok dari kerusakan mesin yang pertama, kedua kerusakan komponen kelistrikan sehingga motor mogok. Komponen kelistrikannya banyak sekali. Kita akan bahas satu persatu, maka di bagian ini saya jadikan sebagai mempelajari kerusakan di bagian mesin part 1, karena saya akan membagikannya part demi part, bagian demi bagian. Kalau dibahas secara langsung tidak akan cukup waktu sampai 10 jam. Jadi satu-satu saja saya akan bagian part per part. Sekarang bagian part 1, memperbaiki kerusakan di bagian mesin. Yang pertama, kerusakan karena terjadi di bagian kompresi, piston macet, ngejim atau nyeket di bagian sini ya. Di bagian area blok silinder sini, terjadinya di bagian sini. Itu bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, sistem pelumasan oli yang tidak bekerja dengan baik. Yang kedua, sistem pendingin mesin tidak bekerja dengan maksimal. Yang ketiga, pemakaian oli juga berpengaruh ya. Pemakaian oli berpengaruh. Itu pemakaian oli berpengaruh dan dan apalagi ya, tidak teratur dalam mengganti oli. Jadi kebanyakan motor bekerja keras, mengganti olinya semena-mena. Saya tidak mempunyai patokan khusus tentang, menurut dealer sih saya lupa lagi di buku panduannya. Tapi saya untuk kerja berat motor dieksploitasi setiap hari itu cukuplah sebulan sekali ganti olinya. Standar awam saja sebulan sekali. Kalau lebih dikit ya 3 hari lah. Kita lanjut lagi. Tidak bekerjanya sistem pelumasan oli. Karena apa? Karena terjadi dari awal, kerusakan awalnya mungkin karena terjadi di sini kebocoran kompresi ya. Kebocoran kompresi di bagian ini, atau bisa jadi ring pistonnya yang sudah aus, atau semuanya satu set ini terjadi kebocoran. Yang kedua, kebocoran di blok silindernya, ini sudah baret semuanya blok silinder. Yang ketiga, kebocoran di bagian klep atau seal klepnya, sehingga berbarengan oli akan berkurang bahkan sampai habis ya. Untuk bagian klepnya ini menyebabkan oli berkurang nih kalau di bagian kerusakan ini, bos klep dan seal klepnya. Untuk kerusakan di bagian ini aus, baret, blok silinder ini aus ya, dan ini ring pistonnya sudah tipis, itu bisa menempuh jarak tidak lama berjalan, mungkin 10 kilo oli langsung habis ya, mungkin akan macetnya kebanyakan di bagian sini piston. Yang kedua, karena tidak maksimalnya sistem pendinginan oli, sehingga mesin dehidrasi overheat. Ini setelah kepanasan akan memuai. Setelah overheat, mesin tidak adanya oli, mesin overheat ini akan memuai, megar sehingga memadat ke blok silinder, akibatnya macet. Yang ketiga, pergantian olinya tidak rutin ya. Untuk oli sih saya juga sudah coba bermacam-macam merek. Untuk kualitas olinya ya saya tidak bisa membandingkan. Yang saya dapatkan ya tidak terjadi piston macet selama pergantiannya berkala, pergantiannya rutin. Jadi jangan usahakan ininya tetap terjaga, dan bagian kompresinya, sistem kompresi harus tetap terjaga. Ketika mendeteksi oli yang sering habis, ininya harus cepat bukan habis ya, berkurang lah, menyusutnya sangat signifikan sekali, menyusutnya sangat kentara, sangat terasa ya menyusutnya. Ketika kalau menyusutnya hanya beberapa senti saja, itu tidak jadi masalah ya. Jadi untuk pemakaian mungkin dia menempel di bagian komponen mesin. Terus apalagi ya untuk pengecekannya? Oh ya, sistem pompa oli juga itu kalau rusak oli tidak naik ke sini ya. Jadi
silahkan dicek dulu lewat sirkulasi oli paling atas ini dibuka, kemudian dihidupkan. Kalau olinya nyembur dari sini berarti sistem ininya bagus, sistem pompa olinya bagus, karena dia berhasil menaikkan ke posisi paling atas ini. Setelah oli mendiami di sini sampai ke putaran paling atas ini, otomatis dia akan mensuplai lagi ke bawah. Begitu dan begitu seterusnya, terjadilah sirkulasi perputaran oli yang dikerjakan oleh pompa oli motor roda 3. Untuk perbaikan yang ini, yang ingin mengganti ini, silahkan cek videonya di atas ini ya, silahkan dicek. Pemasangan ring pistonnya nanti silahkan dicek, pemasangan penggantiannya piston silahkan dicek di atas. Nanti saya akan bagikan kartu videonya di atas, dan di akhir video pun saya akan membagikan tentang kerusakan-kerusakan yang sudah saya dapatkan dan cara penanganannya. Itu sekedar berbagi pengalaman saja. Nanti tadi saya lupa lagi mau ngomong apa ya. Oh, di sana juga bisa dicek dengan dari tutup olinya. Saya buka dulu ya tutup oli sini untuk mengecek. Itu ada batas oli di bagian sini. Nah, ini oli, tutup olinya. Kalau begitu dicabut, kemudian ini kering, pompa oli tidak otomatis, pompa oli tidak akan menyentuh genangan oli, sehingga dia berputarannya tidak akan berhasil menaikkan oli ke posisi atas. Hati-hati, itu bisa mengakibatkan piston macet atau nyeket, atau istilah kerennya disebut piston ngejim, piston macet. Nah, solusi dan penanganannya mungkin bagi rekan-rekan yang mempunyai cukup biaya dalam perbaikan, silahkan membeli ini baru saja. Setelah diganti baru, rawat baik-baik, hati-hati. Sistem pelumasan oli, sistem pendingin mesin, sistem radiatornya itu harus baik. Ini pompa radiator dan sistem gasket di sini ya, packing kalengnya, silinder head di sini harus jangan sampai karat, karena kalau berkarat dia akan, oli juga akan berkurang ke sini, bercampur dengan air radiator. Solusi terbaiknya silahkan diganti saja kalau mencukupi, dan setelah diganti rawat baik-baik, jangan sampai terjadi kejadian seperti ini lagi, piston macet lagi, karena biayanya sangat besar. Ini saja kalau original sekitar berapa ya, 200-an lebih satu set, nggak tahu saya sekarang. Masalahnya saya belum ini sih, belum udah lama, untuk harga sekarang saya belum tahu. Apabila ingin diakali, ceritanya tidak ingin keluar biaya banyak, hanya memanfaatkan biaya seadanya, silahkan datang ke tukang bubut. Untuk di quarter atau di boringannya diperbesar, pistonnya diperbesar, menurut saya itu tidak berpengaruh, itu tidak ini ya, tidak memecahkan masalah, karena bahan bakar akan boros dan tidak berpengaruh ke tarikan, sama saja. Begitu-begitu saja walaupun sudah di boring, kerugiannya boros. Saran terbaiknya, ganti pistonnya yang baru, ring pistonnya yang baru satu set dengan ini. Apabila tidak connecting rodnya baik-baik saja, maka silahkan hanya diganti boringannya saja. Itu yang tahu tukang bubut ya, Anda datangi, ini ada kah, ada enggak, ini yang persamaan dengan boringan ini, ukuran diameter dengan piston standar motor roda 3 ada tidak, silahkan ditanyakan ke ahlinya, yaitu tukang bubut. Oke, hanya seperti itu ya. Oh iya, saya satu lagi lupa. Jadi apabila kejadian seperti ini, saya lupa lagi ya solusinya. Solusi yang satu lagi nih, apabila di jalan terjadi kejadian seperti ini, pertama, jangan dipaksakan motor melaju, harus didinginkan dulu. Diamlah 1,5 1 jam sampai ini dingin. Kemudian setelah ini dingin,
Jangan dulu cepat Anda mas semua lah, jangan dulu membuka membuka busi kemudian memasukkan oli lewat sana. Jangan dulu terburu-buru ke situ. Usahakan mesin dingin dulu sampai ininya kembali ke keadaan semula. Kan kalau piston macet ini pasti megar ya, sehingga memadatkan ke blok silinder, ke boringannya itu. Jangan dulu tergesa-gesa memasukkan oli ke lewat sana supaya terjadi melumasi di bagian itu. Dinginkan dulu. Kemudian kalau Anda membawa peralatan, silahkan ininya dibuka, posisi pistonnya geser apabila dikhawatirkan dia di posisinya sedang di titik TMA, titik mati atas. Di sini takutnya dia di posisi di sini ketika akan memasukkan oli, karena olinya akan membanjiri ke ruang bakar. Ketika Anda hidupkan untuk pulang ke rumah atau sekadar untuk ke bengkel, itu ngebulnya sangat parah sekali, akan menyebabkan parahnya berkepanjangan, akan menyebabkan seperti ini, kerak karbon akibat penggantian oli yang tidak berkala ya. Motor bekerja keras, penggantian olinya semena-mena atau sekarapnya, ini akan terjadi seperti ini. Ini juga akan menyebabkan sisa bahan bakar yang masuk ke menggesek ke sini. Nah, ini kan kasar ya, akibatnya akan semakin parah. Nanti kalau kejadian seperti ini cek dulu ininya waktunya diganti tidak, boringannya seberapa parah. Berarti semuanya harus dicek ya, bagian ini yang mengakibatkan oli berkurang. Ininya dibuka dulu, diputar pakai kunci 14 ya. Di sini memutar magnetnya. Kalau di sini dibuka posisinya lewat garis stopnya, kemudian stopnya di 1/4 putaran aja segini. Nah, otomatis posisi piston akan bergerak dari TMA ke tengah-tengah sini. Setelah di tengah-tengah sini, maka boleh Anda memasukkan, sekedar untuk melanjutkan perjalanan, boleh memasukkan di lewat lubang busi sana. Tapi jangan buru-buru mesin dihidupkan ya. Silahkan ketika 10 menit atau 5 sampai 10 menit kemudian olinya yang dimasukkan lewat busi tadi masuk semua, putar lagi ini gerakan. Kalau tidak membawa perlengkapan kunci ya apa boleh buat ya, masukkan saja, nggak perlu dibawa ini. Atau bisa dimundur majukan posisi motor dalam keadaan netral, maju mundurkan saja, maka ini juga akan bergerak. Setelah mesin dingin, jajal hidupkan, lanjutkan pulang atau menuju ke bengkel. Di situ harus cepat-cepat diperbaiki. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan part kedua bagian kerusakan mesin. Untuk nanti kalau sudah part demi partnya, sudah beberapa segmen video tutorial ini, mungkin akan membahas ke bagian yang lainnya, yaitu kerusakan mogok akibat kelistrikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.